Langsung saja kita gaspol untuk game yang ketiga, The OG Map. Let's go, Erangel. Ya sudah bersiap pastinya Erangel akan dimainkan kembali setelah kita melihat tadi Erangel yang pertama, Bigetron. Hampir saja mendapatkan WCD mereka sampai ke late gamenya. Walaupun memang Baunam United lah yang mendapatkan WCD di match yang pertama. Dan kita kembali ke Erangel yang kedua kali ini. Selamat menyaksikan. Yeay, makan ketupat pas lagi lapar. Apa tuh? Gak usah pakai lama deh, Pat. Udah gagal aja, nggak nyambung. Oke, kita langsung gas aja. Kali ini dari arah hospital menuju ke arah Lipovka. Tadi udah inget, oh iya. Tapi pas lihat flagpad, ih seru juga nih. Tadi apa pantunnya ya? Aku jadi lupa. Distract ya? Iya, Aduh. ternyata pantun itu sulit ya. Betul. Makanya hanya bisa dilakukan oleh seorang Sanskuy. Iya, enggak juga sih. Coba bisa sih. Coba dengan flagpad seperti ini. Tadi lo sudah mempersiapkan pantun. Kira-kira pantunnya seperti apa? Enggak ada. Enggak ada ya? Kenapa tiba-tiba? Ayo dong, lu kan biasanya spontan. Receh. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini kalau kita lihat ada flagpad yang terkesan adil, tapi rasanya tidak karena butuh effort untuk tim yang punya drop zone di area SMB. Gergopol sudah cukup ramai di mana ada Yangon Galacticos, ada Faceclan dan juga ada Geekfam. 3 area kontrol di arah apartemen, di arah kontainer dan juga di arah perumahan serta hospital yang sudah mulai dihinggapi oleh beberapa tim dengan drop zone yang tidak terlalu jauh. Berbeda hal yang dilakukan oleh GD Gits karena spot mereka benar-benar kosong, tapi zona menuju ke bagian utara. Ini agak sedikit hafalan zonanya. Ya. Bisa berakhir di arah shooting range, bisa berakhir juga di bagian bangkai pesawat. Ya. Bisa juga berakhir di sekitaran checkpointnya Aura kalau di Indonesia. Di jembatan sekitar Gergopol apartemen. Ya, bisa juga kalau melihat circle seperti itu kadang menuju ke area gunung yang berada di dekat dari hospital. Dan kita akan lihat saja nanti menuju ke arah mana. Namun yang kita lihat kali ini EVOS menuju ke arah seorang Gotan yang sedang bergerak dengan baginya. EVOS 2 pemain mereka juga bergerak dengan bagi. Nampaknya UMP sudah disiapkan oleh seorang Lirzek. Mungkin akan coba melakukan tembakan kali ini, yaitu dia tembakan dilakukan dengan holostopnya. Namun justru digiring menuju ke arah pemain-pemain Infinity yang lain. Wow, dan itu keputusan yang benar-benar bagus dilakukan oleh Microboy. Langsung memutarkan baginya ke arah yang lain. Mendapatkan tempat yang lebih aman tentunya untuk menghindari fight early game ketika mereka melewati sebuah checkpoint yang sudah dikontrol rapi oleh Infinity. Ya, itu dia tadi sebuah pergerakan yang baik juga dilakukan oleh Infinity, menggiring pemain-pemain EVOS Reborn, menggiring 2 pemain mereka untuk dijebak di area tersebut walaupun memang masih gagal. Dan kita melihat kali ini Infinity walaupun circle-nya menuju ke arah utara, mereka tetap ngotot untuk turun di area drop zone, mereka tetap ngotot untuk pulang kampung ke area SMB. Iya, dan ini harusnya ngasih informasi ke EVOS gitu kalau mereka ingin dan berniat memotong rotasi dari Infinity. Terlihat dengan sangat jelas tadi bahwa Infinity tetap ngotot seperti yang lo bilang Kuy, menuju ke bagian SMB. Kalau misalkan emang EVOS ingin mendapatkan poin pertama, bisa aja mereka untuk membegal dan memotong rotasi dari Infinity ketika mereka keluar dan berusaha masuk ke zona yang pertama atau bahkan zona yang kedua. Ya, karena mau nggak mau zonanya ada di utara sehingga bisa langsung dijegal. Dan kita melihat ini dia di total headshotnya. Seorang Demrut masih memuncaki statistik sementara untuk headshot 5. Namun ada Ryzen juga di sana dan juga Logan. 3 pemain andalan dari masing-masing timnya. Betul, bahkan kalau kita berbicara tentang Demrut tadi agak sedikit apes dia di Miramar. Kenok 3 kali untuk di momen terakhir. Baru ke revive, kenok lagi. Baru ke revive, kena granat lagi dari Booms. Namun sebuah perjuangan yang terlihat benar-benar tryhard dilakukan oleh Geekfam dengan posisi mereka yang tersandwich. Dan juga kontrol mereka yang juga tidak terlalu bagus. Karena memang kalau diperhatikan tadi, GD itu benar-benar memperlebar daerah kekuasaan mereka. 1 orang di kiri, middle-nya diisi 2 dengan jarak yang benar-benar bagus juga dalam memberikan backup. Booms yang benar-benar bisa mendapatkan sebuah titik yang mungkin bisa menjadi titik blind spot dari GD Gits. Dan GD melakukan hal itu dengan super rapi, sangat rapi, dan itulah hasil yang bisa mereka dapatkan, mendapatkan WWCD dari perjuangan yang mereka lakukan. Tapi kita bakal bahas untuk Erangel-nya karena tadi sedikit bahas untuk proses yang WWCD-nya didapatkan oleh GD Gits di game yang kedua. Erangel kali ini menurut gue zonanya agak sedikit susah sih ke arah utara. Biasanya kalau zona-zona kayak gini cukup banyak tim yang akan mengamankan bagian di pinggir-pinggir tebing, di atasnya ya dari arah utara lah, di atasnya shooting range. Ya, kita melihat juga dengan circle seperti itu mungkin akan banyak tim
yang cepat menuju ke area center circle-nya, atau justru ada tim yang lebih ekstrim lagi langsung muter ke arah Yasnaya supaya mereka bisa menyeberang ke area atas tanpa terpotong oleh tim-tim yang berada di area dekat Rozok atau berada di dekat dari Gregopol. Karena tadi kalau kita lihat ya, mayoritas drop zone dari tim-tim yang ada di SIA ini memang cenderung banyak berada di area Gregopolnya. Banyak tuh yang ngumpul di situ, lalu banyak lagi tuh yang ngumpul di area kanan. Sehingga tim-tim ini bisa dikatakan saat terlambat saja melakukan sebuah rotasi akan dijegal oleh lawan-lawannya. Dan kita melihat juga yang cepat untuk melakukan rotasi adalah tim dari YG, Yangon Galacticos. Betul. YG langsung meninggalkan drop zone mereka, langsung mengamankan vehicle. Mereka mungkin bakal ambil bangkai pesawat atau checkpoint yang biasa diambil sama Aura. Gua nggak ngerti deh nama tempatnya itu apa. Pokoknya yang ada sniper towernya, terus ada 4 rumah jamur di sebelah jembatan. Iya betul, rumah jamur. Ngomongnya apa coba? Kompon Aura udah. Emang checkpoint Aura. Iya. Ya, kalau soalnya di Indonesia, itu nggak di kota mana-mana. Betul. Cuma ada di jembatan, dan jembatan kalau kita mau ngomong ada jembatan banyak. Mau ngomong rumah jamur banyak. Itu yang bisa dibilang cuma scraping areanya Aura. Nah, sama checkpointnya Aura. Ya, karena kita sama-sama tahu lah ya. Karena memang Aura yang biasa ngambil tempat itu ataupun Morp yang biasa ambil tempat itu kalau kita berbicara tentang tim-tim Indonesia. Betul sekali, dan kita berpindah kembali ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Untuk dari FaZe Clan sendiri, menariknya adalah sampai saat ini mereka belum memainkan seorang Bullshark. Oke. Yang sempat bermain juga di EVOS waktu itu, EVOS Thailand. Saat ini bermain di FaZe Clan dan sampai sekarang belum dimainkan. Tidak hanya di SEA, belum dimainkan juga di regular season dari PMPL Thailand dan Grand Final PMPL Thailand. Ya, mungkin menjadi sebuah pertanyaan tentunya apa yang sebenarnya dialami oleh Bullshark saat ini. Karena kita tahu dari kemampuan firepower Bullshark juga bukan sebuah player yang sabun-sabun. Tapi memang punya aim yang cukup keras juga. Tapi harusnya ada beberapa alasan tersendiri lah kenapa Bullshark masih belum dimainkan. Kita berfokus juga untuk beberapa tim yang saat ini sangat cepat dalam melakukan rotasi mereka. Termasuk Exis yang sudah mulai meninggalkan Rozok. Bergerak naik ke bagian utara, sementara Bigetron juga melakukan rotasi masih tidak terlalu jauh dari area sekitar farm, tapi lihat dari FaZe Clan melihat pergerakan dan mungkin sudah mulai mendengar bunyi-bunyian vehicle yang dikendarai oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Belum ada bonfire yang dilakukan oleh Vintores, hanya sekedar scouting untuk mengamankan jalur rotasi berikutnya bagi tim FaZe Clan. Ya, kita melihat juga kali ini nampaknya sebuah open fire dilakukan dari Vintores, membuat pemain-pemain dari Geek Fam turun terlebih dahulu terpancing oleh sebuah tembakan yang tadi dilontarkan Vintores akan coba dibalaskan mungkin karena satu pemain dari Geek Fam sudah mulai berkurang HP-nya, ada satu peluru yang masuk nampaknya QB. Juga masih terus memantau area jauh yang ditempati oleh seorang Vintores dan QB ternyata memiliki mini kali 8. Sangat-sangat baik untuk bisa memantau area tersebut. Betul, dan gue juga lagi memantau nih. Kira-kira jumlah like di YouTube sudah bertambah atau belum? Saat ini terpantau like-nya itu ada di 24.000. Wow. Kemarin kita tembus di 30 ribuan. Masa hari ini kurang dari 30.000? Masih bisa. Let's go guys, yang lagi nonton jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sambil nontonin beberapa open fire yang sudah dilakukan oleh Vintores. Damage masuk, namun masih belum bisa memberikan sebuah knockdown. Kali ini bermain tipis di bagian bukit yang sudah ditempati oleh seorang Vintores. Dan kayaknya itu render. Dan harusnya dari Geek Fam mereka bakal tetap rotasi gak sih? Ya, atau harusnya. mereka bakal ambil kesempatan untuk nyicil damage ke arah Vintores ya? Mereka rotasi, mereka gak mau ambil dan membuang-buang peluru, gak mau ngambil kerugian, gak mau ngambil resiko lebih tepatnya untuk di menit ke-8. Karena ini masih masuk untuk di circle yang pertama dan pergerakan blue zone yang pertama juga. Ya, berpindah ke arah yang lain nampaknya Fortival terpantau di dekat dari Exis Red Ones. Dua tim asal Malaysia yang sering kali berdekatan, sering kali bertemu dan fight. Kita melihat di Rangel yang pertama mereka juga bertemu kali ini. Untuk di Rangel yang kedua pun mereka tidak terlalu jauh jarak antara compound Fortival dan juga bukit yang dikuasai oleh Exis Red Ones. Namun dari Apple dan juga pemain-pemain Fortival masih menahan saja area ini. Exis Red Ones pun masih belum terspot, masih ada sebuah Lord Drone ternyata yang memisahkan mereka. Iya, dan zonanya ke arah kiri ini bisa dipastikan persentasenya semakin besar gitu untuk circle menuju ke arah shooting range atau enggak mengambil ke arah bagian bangkai pesawatnya. APG masih mencari tambahan vehicle dan Infinity kembali rotasi dengan tempo yang agak sedikit lambat kali ini menuju ke bagian pinggir blue zone-nya dulu, nggak langsung untuk tabrak mengambil bagian pinggir circle yang kedua. Mereka benar-benar bermain tempo yang lambat gitu. Mereka ingin mengejar ketertinggalan poin mereka. Mereka saat ini terjebak di peringkat ke-9 dengan 51 total poin. Ini yang harus mereka perbaiki banget. Karena kalau kita berbicara tentang Infinity tentunya mereka adalah tim yang benar-benar harus diwaspadai oleh semua regional. Di mana mereka sangat banyak mengumpulkan poin di Thailand.
di babak league-nya apalagi. Mereka unggul dengan jumlah poin yang begitu banyak. Tapi kali ini dari Bigetron mereka bertemu dengan MSC. Tim yang tadi bertemu di Miramar, kali ini mereka bakal bertemu kembali. Luxy langsung melakukan split ke arah sebelah kanan. Bahkan ada Ryzen juga yang sudah mulai bergerak mengantisipasi pergerakan yang dibangun oleh MSC. Dan di arah lain dari Yangon Galacticos, mereka cukup dekat dengan The Xavier. Bertemu dengan Lamborghini ke arah Shake-nya. Dan satu sudah mulai ditumbangkan. One Shake mungkin akan menjadi poin pertama untuk Xavier. Ya, Xavier sangat nyaman mereka untuk bisa mendapatkan knock pertama, namun tidak bisa langsung di end begitu saja karena ternyata sudah dipantau oleh pemain-pemain Yangon Galacticos dari area jauh. Sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Yangon Galacticos. Lord dan juga yang lainnya tidak memalingkan pandangannya menuju ke arah Xavier yang sedang bergerak juga. Sudah ada satu flank yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Xavier. Betul, ini yang gue maksud adalah checkpoint dari Aura adalah rumah ini di mana ada sniper tower dan juga ada 4 bangunan rumah, 3 rumah besar dan ada 1 shake yang ada di bagian komplek dari perumahan ini. Bahkan Xavier yang tadinya ingin memperlebar formasi mereka untuk nabrak ke arah Yangon, tiba-tiba ada gangguan juga dari Fast Clan karena tadi Fast Clan setupnya ada di perbukitan sebelah kiri, belum terlalu jauh dari Girgopal apartemennya. Kehilangan 1 pemain setelah mereka mendapatkan poin pertama. Threat yang tentunya tidak mereka inginkan karena dengan kehilangan 1 pemain harusnya tempo mereka agak sedikit berubah. EVOS juga cukup dekat ternyata dengan Face Clan. Ada Mr. Five di bagian atas perbukitan dan Laser mendapatkan follow up dari bagian belakang. Red Face sudah mulai memberikan follow upnya, bahkan KF juga join kali ini. 3 pemain yang punya aim begitu keras tiba-tiba menabrak ke perbukitan milik Face Clan. Bahkan mendapatkan 2 pemain begitu saja. Red Face kali ini mengamuk dan 3 pemain sudah mulai ditumbangkan ke arah Face Clan. Ingin cabut tapi sepertinya bakal ditembakin lagi oleh seorang Laser menembak bagi yang sedang berjalan namun terlalu cepat. Dan kali ini smoke set up untuk menyelamatkan seorang KF. What a nice play dari EVOS. Mereka bermain dengan begitu percaya diri untuk di game yang ketiga. 3 poin yang sangat berharga, start yang sangat mulus, start yang sangat menjanjikan dilakukan oleh EVOS Reborn membuat mereka kali ini sudah mengantongi 3 elimination, membuat mereka nyaman. Dan Fast Clan untuk kesekian kalinya tidak terlalu maksimal mereka bermain karena tersisa 1 pemain saja yang ngacir dengan bagi tadi. Namun kita berpindah ke arah yang lain, ternyata Gotani bersama dengan pemain-pemain Infinity bergerak meninggalkan compound yang sudah dikuasai oleh Eagle Esport. Namun Chopper juga menggunakan sebuah kup RB untuk bergerak ke arah yang lain. Eagle Esport kali ini, Namshin pun melakukan follow up. Nampaknya semua tim ingin mencari tempat terbaiknya dan ternyata Infinity serta Eagle Esport mengincar sebuah gunung kali ini di dekat Girgopol. Ya, dan lu mau tahu fun fact? Dari 3 elimination yang sudah diamankan oleh EVOS itu ngebuat poin mereka sama dengan GD Kids. Oke, berarti saat ini sementara waktu sama-sama posisi 2. Betul. Sementara. Tapi kan yang membedakan dari placement point yang pernah mereka dapatkan di game-game sebelumnya. Yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Dan ternyata Circle menuju ke arah shooting range. Apakah ini menjadi sebuah hafalan Circle untuk tim-tim PMPL yang sudah join keseruan PMPL selama ini? Ini circle yang agak sedikit dihafal harusnya dengan circle yang seperti ini dan dihafal oleh semua player yang berpartisipasi di PMPL. Saat kita membicarakan shooting range atau saat kita membahas shooting range, kita ingat juga di shooting range ada sebuah gorong-gorong atau shelter yang bisa dimanfaatkan juga. Namun dari sisi lain ternyata 20 melakukan tapping-tapping dengan DP-nya belum berhasil mengincar pemain-pemain Red Alliance yang tadi ngacir dengan kendaraannya juga. Dan kita juga mengingat di area shooting range itu ada pagar yang bisa dimanfaatkan saat pemain-pemain ngepron di arah pagarnya nggak bisa ditembak. Tapi broken wall-nya nggak terlalu tinggi. Iya. Nggak terlalu tinggi dan itu menurut gue bisa high risk high reward gitu. Ketika lo punya defensive area di bagian broken wall-nya shooting range, oke, lo terkesan aman. Tapi hujan granatnya itu berbahaya banget kalau lo nggak punya portingan vehicle di sekitar broken wall tersebut. Dan gue melihat ada beberapa hal yang mungkin sering terjadi tapi nggak disadari oleh orang banyak gitu. Lo perhatikan dari Bigetron, lebih seringnya di Super Weekend, Liquid yang membuka jalan untuk rotasi dari Bigetron diberikan Suksi. Ya, kita melihat juga kali ini sebuah tapping-tapping yang kembali dilakukan dari Geek Fam Malaysia menuju ke arah tim Malaysia yang lain yaitu Fortival, Geek Fam, Damrut dan juga yang lainnya nampaknya Uri terkena sebuah damage tadi, 1 peluru masuk ke arah face-nya atau ke arah badannya. Namun kita melihat juga ini dia pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ternyata Jasper sangat dekat dengan Liquid dan juga yang lainnya. Betul, bahkan kalau kita perhatikan di arah minimapnya ini ada 3-way showdown. Ada 1 tim lagi di sebelah kiri dari kedua tim yang sedang kita pantau kali ini. MSC lagi-lagi bertemu dengan Bigetron high ground dan juga lower ground untuk fight mereka saat ini. Di kanan mereka ternyata ada Fortival, kiri mereka ada Fortival. Kalau kita perhatikan dari arah minimapnya, belum ada combat fight di antara 3 tim ini. Semuanya masih mencari posisi terbaik, masih mencari informasi juga. Dan Pons
cukup berani untuk berada di bagian ujung dari high groundnya dan memantau pergerakan yang dibangun oleh Bigetron. Dan saat ini GD juga sudah mulai bertemu dengan sebuah tim yang rotasi di sekitar mereka. Nichil penasaran banget kayaknya ini anak ya. Langsung diintip, itu area yang benar-benar terbuka. Untungnya nggak ada tembakan dari The Infinity ke arah mereka. Dan kali ini Nichil bakal melihat pergerakan dari Logan. Mungkin bakal ditembak, belum bertembakan. Dan Satar ada di bagian depan. Ternyata ada tembakan yang sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Satar. Melihat pergerakan dengan adanya motor di depan sana. Namun backup dari belakang hampir saja membuat satu pemain dari GD terknockdown. Dan kita melihat kali ini split yang dilakukan oleh Genesis Dogma cukup jauh. Namun dari sisi lain VS Clan dipulangkan tanpa membawa elimination sama sekali, berarti tidak mendapatkan poin sama sekali di match ketiga kita. Yap. Sudah mulai ada fight yang terjadi, pecah di mana-mana mungkin. Dan lihat pergerakan dari GD agak sedikit tertahan, namun tembakan dari sebelah kanan ternyata tidak dideteksi. Sampai belepotan gua karena tiba-tiba ada blind spot yang tidak diketahui oleh pemain dari GD. Satu tumbang dari GD dan mungkin akan sangat sulit untuk diselamatkan. Nichil akan dipulangkan karena lobby. Tembakan juga bertukar bagi dan berhasil ternyata mendapatkan seorang Mela. BN menspot satu pemain dari Infinity. Ini adalah tipikal yang dilakukan oleh BN. Mereka selalu menjadi third party, di mana ada fight, di situ ada BN yang memantau dan BN seringkali untuk melakukan steal kill juga. BN dan juga APG cara mainnya hampir sama. Mereka selalu menjadi tim pihak ketiga, selalu menjadi third party, dan kita melihat ternyata Infinity cepat sekali mereka berada di arah shooting range-nya. Ada yang datang juga cukup terlambat kali ini pergerakan yang dibangun oleh Axis Red One, dan kita melihat spray juga dilakukan kembali. Satu pemain didapatkan oleh seorang Gotani menyambut pemain-pemain Axis Red One yang datang. Infinity lebih cepat sepersekian detik untuk datang ke area ini. Betul, sekali ini bakal ada close combat di bagian luar dari area shooting range, di mana satu persatu sudah mulai tumbang, ada trade token terjadi dan bertambah satu lagi. Itu granat yang begitu matang, bahkan langsung dipulangkan begitu saja. Ada steal elimination, Secret yang mendapat tambahan poin dari seberang sana cukup jauh dan angle-nya bisa mendapatkan satu steal elimination. Wow. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Namun kita lihat juga ada sebuah granat yang dilemparkan kembali. Akankah bisa untuk memulangkan pemain-pemain dari Axis dan baru saja di revive. Ter-takedown lagi. Satu pemain dari Axis Red Ones akan coba di end kali ini karena granat sudah datang, dan bahkan granat selanjutnya setidaknya 3 granat on point dari seorang Nuzi. Sangat luar biasa, satu pemain saja memporak-porandakan defensif yang dibangun oleh Axis Red Ones. Betul, bahkan langsung ada follow up lagi dengan Through the Smoke yang dilakukan oleh seorang Nuzi. Masih belum bisa mendapatkan korban terakhir dari tim Axis. Kacang Susu the last man standing bersembunyi menjadi ninja di bagian smoke-nya. Sudah mulai terspot, FPP mode dan rata. Wow, 3 elimination dikumpulkan oleh seorang Nuzi. Wow. Berarti Nuzi ngenokin 4 pemain dari Axis Red Ones. Kalau itu nggak di steal kill sama tim Secret, harusnya 4 masuk ke arah Nuzi. Satu pemain saja sudah cukup untuk memulangkan satu tim Axis Red Ones. Wow, dan ada lawan berikutnya. Kali ini ada GD Kids yang akan langsung tabrak dan Nuzi pun rata. Karma Israel begitu cepat menuju ke arah Nuzi. Begitu dia mendapatkan 3 pemain tadi, bahkan 4 pemain. Tiba-tiba langsung ada tabrakan lagi yang diberikan oleh GD Kids. Dan GD Kids kali ini mendapatkan tempat yang sudah ditinggalkan oleh 2 tim yang pulang ke arah lobby. Ditinggalkan oleh Infinity dan ditinggalkan oleh Axis. Kita melihat juga di area atas ada MS Chonburi yang bisa saja sebenarnya melihat ke arah Genesis Dogma yang ada di arah lower groundnya. Dan Yangon Galacticos datang kali ini pasti akan coba disambut oleh pemain-pemain Geekfam. Akan coba disambut juga oleh tim yang lainnya. Namun Yangon Galacticos 2 pemain yang lain ternyata kali ini masih bisa ngacir. Justru dari sisi lain, Geekfam yang tadi meng-spray pemain-pemain Yangon Galacticos ter-takedown oleh spray yang dilakukan oleh MSC. Wah gila, ini 3-way showdown udah chaos banget, gak bisa ditahan-tahan lagi karena mereka semua ingin mendapatkan tempat yang nyaman di sekitar shooting range dari MSC. Mereka unggul dari segi tempat kali ini. Dari Pop 2007 sudah mulai mengontrol angle-nya karena broken shake yang ditempati oleh 3 pemain dari Geekfam. Miracle berada di bagian luar untuk mengantisipasi tidak adanya knock yang terlalu banyak ketika ada granat yang dilemparkan dari tim MSC. Lord ternyata jatuh karena ada fall damage dan dipulangkan pemain-pemain Yangon Galacticos dari match ketiga kita. Namun kita melihat juga KF ter-takedown dan akan coba diselamatkan kali ini. Ternyata For Rivals menjadi pemain yang akan coba diincar juga oleh EVOS Reborn. Melakukan proning terlebih dahulu untuk menghindari tembakan yang dilakukan oleh seorang Epul. Betul, sudah mulai dipantau dari bagian rooftop. Kali ini melihat pergerakan dari tim EVOS tentunya. Pemburu sudah berhasil diamankan, belum ada baru dibilang belum ada confirm elimination, tapi tiba-tiba granat dari Red Face membuat pemburu dipulangkan ke arah lobby. Ada 4 smoke yang dilemparkan untuk menyelamatkan pemburu, namun granat dari Red Face tadi benar-benar matang
datang dan berhasil mendapatkan confirm elimination yang berikutnya. 67 total poin sudah dikumpulkan oleh EVOS dan saat ini EVOS sudah membalap poin dari GD Kids. Kita melihat juga lemparan granat tadi dilakukan oleh seorang Lightsack meledak di sana. Belum ada sebuah knock yang didapatkan, namun dari sisi lain ternyata training knock terjadi kali ini antara Genesis Dogma dan juga Baonam United. Kita berpindah kembali ke arah fight yang sedang dilakukan oleh EVOS Reborn bersama dengan For Rival. Apul masih bertahan di area compoundnya, namun ternyata Red Face terspot oleh pemain-pemain dari tim lain kali ini. Kita lihat MSC betul. Mereka mengubah angle-nya untuk ditujukan ke arah EVOS. Sudah kehilangan satu pemain tadi. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Microboy masih menjadi ninja di tengah-tengah smoke yang mereka set up. Kali ini ingin mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan ternyata Ipul meninggalkan seorang api. Ditinggalkan begitu saja, tidak ada niatan untuk memberikan backup karena Blue Zone sudah mulai bergerak kali ini. Di Blue Zone yang kelima, di PS tidak bisa ditahan-tahan lagi. Ada granat yang sudah mulai dimasak. Lempar tadi menuju ke arah KFK. Ternyata granatnya masih belum bisa memberikan damage yang terlalu banyak. Dan dari 40 Valves melihat pergerakan dari seorang Liquid masih dikeker, belum bertembakan. Tembakannya miss the shot. Tidak begitu banyak memberikan tembakan, tapi follow up berikutnya berhasil menumbangkan seorang Liquid. Bahkan langsung ingin dipulangkan menuju ke arah lobby, namun counter shoot dari Luxi berhasil menumbangkan 40 Valves ke arah lobby dengan hanya membawa 2 elimination point. Nah, sayangnya Liquid sudah berhasil di end tadi. Saya kira belum, masih ada waktu. Ternyata tidak ada waktu lagi, tidak sempat untuk di revive Liquidnya. Dan kita melihat kali ini, bahkan terbang sebuah kup RB karena ada granat yang dilemparkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Gila men, itu mobil sampai nggak sanggup lagi untuk menahan damage dari GD Kids ya. Dan Geek Fam QB menyatu dengan semak-semak kali ini. Berkamuflase menjadi pepohonan tentunya, dan Namshin dipulangkan sudah menuju ke arah lobby MSC. Mulai bergerak, kali ini menyatu dengan sebuah smoke yang sudah mereka set up. Microboy mendapatkan satu pemain. Pops 007, bukan 2007. Sudah dipulangkan ke arah lobby dan Bigetron kali ini benar-benar kerepotan untuk bergerak masuk ke dalam zona low HP dari seorang Luxi dan tertahan juga oleh EVOS karena laser. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Bigetron. The last man standing sepertinya tidak bisa bertahan lama. Luxi pun dipulangkan ke arah lobby. Bigetron harus puas di urutan ke-10. Nice try untuk Red Aliens kali ini. Masih ada 2 wakil Indonesia yang masih berjuang. Ada EVOS dan juga GD Kids. Ya, kita lihat juga kali ini QB memantau pergerakan yang dibangun oleh seorang KF. Ponzai berada di atas sana. MS Chonburi juga di spot oleh pemain-pemain dari Geek Fam, yaitu QB yang dikirim di area depan. Booms hanya melakukan proning saja, menunggu. Kali ini akan coba menyambut pemain-pemain dari Baonam United. Melemparkan granat pertama. Datang juga kali spray juga dilakukan oleh seorang Boom. Dapat satu, akan coba mencari yang kedua. Akankah berhasil yang kedua karena Silas juga datang. Kali spray juga kembali dilakukan oleh seorang Boom dan berhasil mendapatkan yang kedua. Akan coba mencari yang ketiga, namun tidak bisa karena ternyata White Cat menjadi pemeran antagonis dari belakang. Betul, kucing putih yang nakal tadi berhasil mendapatkan last man dari GD Kids. Booms pun dipulangkan dan membuat GD harus puas di urutan ke-7. Nice try untuk 2 tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih ada EVOS, masih diberikan hashtag IndoPride, hashtag Gaspol untuk prestasi dari EVOS saat ini yang bertahan di top 6. Hanya dengan 2 player mereka yang tersisa. Sementara Geek Fam masih cukup stabil permainan mereka dan Vampire benar-benar diunggulkan dari setup mereka. Arah mereka tuh kosong banget kuy. Ya, kita melihat nyaman sekali pemain-pemain dari Vampire, namun satu pemain Kopon tadi masih low HP, bisa bertahan juga Liza. 2 granat ternyata dari seorang Demrut. Dilemparkan ke arah Liza membuat dia tersungkur ke arah tanah. KF sulit untuk bisa menyelamatkan, namun masih terus berjuang Liza. Meminta bala bantuan kali ini ternyata tidak bisa karena ada pemain-pemain Geek Fam yang menangkapnya. Betul sekali, bahkan masih ada percobaan granat berikutnya. Kali ini KF berusaha untuk mendapatkan korban ke arah Geek Fam. Masih cukup strong kali ini Geek Fam, unggul dengan ketiga player aktifnya. Masih ada upaya untuk melakukan revive dan tentunya KF keberadaannya masih dicari oleh seorang Miracle. Dan Miracle sudah mulai mendekat ke arah kotak dari seorang KF tadi. Dari Lizard yang tertinggal di bagian belakang. Tapi granatnya itu matang banget dan tidak ada waktu lagi untuk bergerak. What a nade dari seorang Miracle, berhasil memulakan EVOS ke arah lobby. Nice try untuk 3 tim Indonesia. 8 elimination point. Ya, sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh EVOS Reborn. Mereka mendapatkan banyak sekali elimination tadi dari Fast Clan. Setidaknya sudah 3 dan mereka juga mendapatkan 5 dari tim lain. Kita melihat juga kali ini seorang Swaps masih terus berjibaku, berada di area shelternya, berada di area gua yang berada di shelter ini, atau maksud saya berada di shooting range ini. Kita melihat juga Baonam United lagi-lagi masih lengkap 4 pemain saat masuk ke late game di Erangel. Betul, Secret kali ini masih berusaha untuk berpindah ke tempat yang lebih nyaman karena BN benar-benar ngepres pertahanan dari Secret yang hanya menyisakan 1 player aktif. Akan sangat sulit nih buat menyelamatkan Mato yang saat ini merangkak perlahan-lahan ingin diselamatkan, tapi press yang dilakukan juga benar-benar menakutkan dari tim-tim lawan.
Geek Fam pun sudah mulai tumbang satu persatu pemain mereka. Bahkan dari Geek Fam hanya menyisakan satu player aktif. Vampire free shoot yang benar-benar free tadi. Angle free se-free-free-nya dari Vampire yang membuat Secret pulang ke lobby. Secret dipulangkan ke arah lobby. Vampire masih bertahan, bahkan sudah ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh seorang Ravenclaw. Ada pemain-pemain Vampire juga swaps di area belakang menjadi jangkar dari permainan Vampire di area ini. Setup mereka sangat nyaman karena mereka berada di area yang berbeda dengan tim-tim lain. Saat semua tim bonyok-bonyokan dulu, saat semua tim harus fight terlebih dahulu, yang menang masuk ke arah Vampire dan disambut oleh peluru-peluru panas Vampire. Betul, tapi mereka harus hati-hati gue. Di sebelah kiri mereka ada APG yang sewaktu-waktu bisa mengganggu setup dari Vampire, di mana Vampire sudah mengirimkan dua pemain mereka ke arah depan. Dua pemain menahan di bagian belakang dan terspot ternyata APG yang gue kira bakal mengganggu Vampire. Malah Geek Fam berhasil nge-spot satu keberadaan pemain dari APG dan itu udah ketahuan juga. Satu pemain dari APG di sebelah kiri tadi udah ketahuan juga, namun belum terpulangkan ke arah lobby. Namun ada granat yang korek dari Vampire, kali ini berhasil mendapatkan satu dan langsung dipulangkan begitu saja berarti ke arah lobby. Stone tidak ingin memberikan kesempatan dan smoke sudah mulai menghilang. Angle benar-benar terbuka, bisa saja dipulangkan untuk pemain Vampire yang terspot di arah depan yang sedang terknockdown dan terbukti pulang dua pemain dari Vampire. Dua player aktif yang tersisa. Fluket tertahan di bagian belakang, posisi mereka butuh bergerak dan ada through the smoke. Kali ini ke arah mobil yang dikendarai oleh seorang Fluket. Ya, kita melihat kali ini kembali Baunam United, tim yang juga harus waspadai saat bermain di Irangel karena mereka masuk ke dalam hashtag 3 untuk dua Irangel yang dimainkan di hari ini. Bahkan satu pemain Capon berhasil mendapatkan seorang Fluket dari Vampire. Stone akan coba melakukan backup dari belakang, tapi satu pemain tersebut yaitu Fluket tidak bisa diselamatkan. Stone masih terus berjibaku di dalam smoke yang melemparkan sebuah utility nampaknya menuju ke arah Baunam United. Betul, ini kalau misalkan BN chicken lagi berarti BN menjadi tim pertama yang mendapatkan 2 kali WWCD di Super Weekend. Karena belum ada tim lagi yang mendapatkan 2 kali WWCD di Super Weekend sejauh ini kita lihat ya. Dan Capon begitu bersabar melihat Stone yang sudah mulai bergerak dan Stone ada through the grass tadi namun masih belum bisa mendapatkan hit yang pasti ke arah Capon. Molotov dilemparkan ke bagian depan, apakah Capon akan menerima damage DPS per second dari arah Stone kali ini? Karena 2 Molotov yang dilempar ke arah pemain dari BN. Tipis sekali ternyata api yang membara di sebelah kiri dari seorang Capon. Masih terus bisa untuk melakukan healing juga, namun ternyata White Cat terspot kali ini oleh pemain-pemain Geek Fam. Keadaannya 3 melawan 1. Spray juga kembali dilakukan. Damrut akan coba melakukan end ke arah satu pemain dari Baunam United yang sudah tertakedown, yaitu White Cat. Capon masih terus berjibaku, tidak bisa melakukan banyak hal. 3 lawan 1 ini harusnya udah valid, bakal diamankan oleh Geek Fam, di mana Miracle sudah nge-spot keberadaan dari seorang Capon. Ada through the grass juga kali ini. Wow! Malah knocknya diamankan oleh seorang Capon, namun Damrut masih terlambat dalam memberikan backup. Apakah granat kali ini yang bakal memulangkan Capon bertukar lobby karena ada push dari 2 sisi sekaligus? Winner chicken dinner kali ini menuju ke arah Geek Fam. Congratulations untuk Geek Fam dari Malaysia yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan membawa 9 elimination. Sempat mendapatkan WWCD di match pembuka Irangel di hari pertama weekdays. Ternyata memang Irangel menjadi map kesukaan dari Geek Fam karena statistik mengatakan mereka 2 kali WWCD, dua-duanya ada di Irangel. Betul, dan ini masih membuktikan juga bahwa Indonesia masih butuh step up di Irangel. Betul. Karena sesuai yang lo bilang tadi, dari Indonesia sendiri mereka hanya mendapatkan WWCD itu kalau nggak di Miramar.